Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahri Alam Tengko dengan 3 NIM terakhir 006. Di sini saya akan mempresentasikan materi subnetting dan IPv6. Materi ini akan membahas tentang subnetting pada jaringan IPv4, teknik yang digunakan untuk mengelola alamat IP secara lebih efisien, serta memperkenalkan IPv6, protokol yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dengan menawarkan ruang alamat yang lebih besar dan fitur-fitur canggih. Format IP address dalam OSI, layer, dan TCP/IP. Alamat IPv4 ditulis dalam format 32 bit yang terbagi dalam 4 oktet, di mana setiap oktet berisi 8 bit. Setiap oktet berisi angka desimal antara 0 hingga 255 dan alamat IP ini dipisahkan oleh titik. Misalnya, alamat IP seperti 192.168.0.7. Format ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer berdasarkan lapisan TCP/IP dan OSI. Dalam jaringan, alamat ini digunakan untuk pengalamatan perangkat agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Apa sih yang dimaksud kelas IP address? Nah, alamat IP address dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas A 0.0.0.0 127.255.255.255 untuk jaringan besar. Kelas B 128.0.0.0 191.255.255.255 untuk jaringan menengah. Kelas C 192.0.0.223.255.255.255 untuk jaringan kecil. Kelas D untuk multicast, pengiriman data ke banyak perangkat, dan kelas E untuk penelitian serta eksperimen yang tidak digunakan dalam pengamatan umum. Subnet mask dan CIDR. Subnet mask digunakan untuk membedakan bagian dari alamat IP yang merupakan bagian network dan bagian host. Subnet mask menentukan seberapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan network dan beberapa banyak bit yang digunakan untuk host dalam jaringan tersebut. CIDR adalah metode yang lebih fleksibel dibandingkan sistem kelas tradisional. CIDR memungkinkan untuk mengalokasikan alamat IP dengan cara yang lebih efisien, misalnya dengan menggunakan format seperti 192.168.1.10/24, di mana angka 24 menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk bagian jaringan. Contoh subnetting dengan CIDR. CIDR memberikan fleksibilitas lebih dalam pembagian jaringan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan 192.168.1.10/24, maka 24 bit pertama digunakan untuk alamat jaringan dan 8 bit sisanya untuk host. Ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan alamat IP lebih efisien, mengurangi pemborosan dalam IP yang terjadi pada metode pembagian berdasarkan kelas, seperti kelas A, B, atau C. CIDR membantu pengelolaan jaringan menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan. FLSM Fixed Length Subnet Mask. Pada metode FLSM, setiap subnet yang dibentuk memiliki ukuran yang tetap, yaitu jumlah host yang sama untuk
semua subnet. Ini berarti bahwa semua subnet memiliki jumlah alamat IP yang seragam, yang memudahkan perencanaan tetapi bisa menyebabkan pemborosan alamat IP, terutama jika ada subnet yang hanya membutuhkan sedikit alamat. Metode ini tidak memperhitungkan kebutuhan spesifik untuk tiap subnet dan hanya membagi alamat secara seragam. VLSM Variable Length Subnet Mask. VLSM memungkinkan penggunaan subnet dengan ukuran yang bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap subnet. Misalnya, jika satu subnet hanya membutuhkan 10 alamat host, sedangkan subnet lain membutuhkan 50 alamat, VLSM memungkinkan pengguna subnet mask yang berbeda untuk setiap subnet tersebut. Metode ini jauh lebih efisien dalam penggunaan alamat IP karena tidak ada pemborosan pada subnet dengan sedikit host dan memungkinkan pengelokasian yang lebih tepat. Perbandingan VLSM dan VLSM. VLSM membuat setiap subnet memiliki ukuran yang tetap, yang berarti semua subnet memiliki jumlah alamat IP yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan masing-masing subnet. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan alamat IP karena subnet yang lebih kecil tetap mendapatkan jumlah alamat yang sama dengan subnet yang lebih besar. Di sisi lain, VLSM memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan subnet untuk memiliki ukuran yang berbeda-beda berdasarkan jumlah host yang sebenarnya diperlukan oleh masing-masing subnet. Ini lebih efisien karena hanya mengelokasikan alamat sesuai dengan kebutuhan, mengurangi pemborosan. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.